ya. Guru bacakan kelas impian kalian masing-masing. Ada yang menginginkan kelasnya itu kompak, semangat, menjaga kebersihan. Kelasnya bersih, rapi, tidak buang sampah sembarangan. Kelas impiannya itu rukun antar teman, saling membantu, tidak mengejek. Kelas 6 selalu rapi dan bersih, sama kayak yang lain. Kalau tidak mengejek, berarti apa namanya? Menghormati. Kalau kita menghormati teman, apakah kita akan mengejek teman kita? Tidak. Menyayangi boleh tidak? Kalau kita sayang sama teman, apa kita akan mengejek teman kita? Tidak. Menghormati dan sayang. Bersih. Kalimatnya bagaimana? Menjaga kebersihan.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Binaan Waterloo beserta seluruh guru SD Binaan Waterloo, bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah calon guru muda angkatan 9 yang dilakukan di SD Binaan Waterloo. Langsung saja acara pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Binaan Waterloo. Selanjutnya acara ketiga diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak. Selanjutnya penutup doa agar supaya kegiatan pada acara pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa kendala. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah secara bersama-sama. Dibacakan Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Binaan Waterloo. Waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua pada pagi hari ini dapat melaksanakan sebuah acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9 di SD Binaan Waterloo ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, pagi hari ini kita akan mengadakan macam diskusi atau diseminasi ini dalam rangka menanggapi kegiatan positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 yang kebetulan salah satu rekan guru kita yaitu Ibu Rahmawati menjadi calon guru penggerak angkatan 9 untuk pengembangan ilmu pengetahuan terhadap kepemimpinan guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, mari di dalam kegiatan diseminasi ini hendaknya kita pahami, kita pelajari bersama, kita sharing bersama apa yang diperoleh oleh calon guru penggerak ini, yaitu Ibu Rahma ini, selama kurun waktu 2 bulan terakhir ini yang nanti akan disampaikan. Jadi hasil-hasilnya akan disampaikan. Kita sharing nanti di sini mana yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, saya hanya berharap calon guru penggerak yang dimaksud oleh pemerintah itu akan menjadi motivator di dalam lembaga pendidikan yang notabene sekarang ini SD Binaan Waterloo itu lebih baik ke depannya. Ini secara umum guru hanya mengajar saja, tidak mendidik. Karena takut juga. Ini yang rata-rata terjadi sekarang. Oleh karena itu memunculkan namanya guru penggerak, di mana guru tersebut dididik dan diberi pemahaman, didoktrin pemahaman pendidikan terhadap anak. Jadi ada semacam perubahan. Kalau zaman dulu kita mengurung dengan mencubit atau memukul sebagainya, tapi sekarang tidak.
Bahkan dirubah lagi dengan kurikulum yang baru lagi namanya kurikulum merdeka. Di situ guru sudah tidak begitu aktif, dituntut siswanya yang aktif. Maka guru penggerak inilah yang dicekoki sekarang ini, yang dididik, yang didoktrin bagaimana caranya besok menguasai lembaga pendidikan itu dengan anak didik yang berkarakter berbeda-beda. Intinya kita itu nanti dituntut memancing ikan, ikannya dapat tapi airnya tidak keruh. Itu seperti itu pemerintah. Tetapi bagi kita yang belum berpengalaman, seolah-olah ini ruwet dan memakan waktu dan sebagainya. Sepertinya saya tidak mampu. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Kita belum terbiasa memanfaatkan waktu untuk kepentingan pendidikan anak. Nanti seiring dengan waktu mungkin kita akan mengalami hal tersebut, kita akan berubah. Memang merubah mindset pendidikan itu tidak semudah kembali telapak tangan. Saya harapkan itu. Harapan saya pun juga terhadap guru penggerak yang saat ini melaksanakan diskriminasi ini, saya harap tidak hanya sekedar melaksanakan saja, tetapi benar-benar mindsetnya pun juga diubah. Ini yang saya harapkan. Jadilah yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara Tutuli Handayani, ingat sosur tulodo, ingat jauh kaso. Seorang guru itu harus menjadi teladan buat anak-anak didiknya. Bukan hanya anak didik, tapi dengan teman sejawat. Ini yang paling penting. Oleh karena itu, pada teman-teman yang lain yang saat ini masih macam-macam juga, mohon kita nanti kita perhatikan, dan harapan saya pada guru penggerak ini, Rahma ini nanti memberikan bimbingan juga apa yang harusnya kita kerjakan. Makanya dikatakan pemimpin dalam pembelajaran, jadi presiden di dalam pembelajaran. Diharapkan seperti itu. Mungkin cukup itu, tidak mana ada sesuatu yang kurang berkenan pada teman-teman. Bukan saya menggurui, tapi itulah tugas saya, dan mau tidak mau harus saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu diskriminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengurai ketegangan, mumpung hari ini tanggal 25, mari kita bersama-sama mengingat yel-yel PGRI kita. Baik semuanya, hidup PGRI. Hidup. Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatan hari ini. Hari ini adalah kegiatan di sekolah kita yaitu diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 9 di sekolah tercinta kita SD Negeri 6 Watu Kebu. Bapak Ibu, saya berdiri di sini untuk sharing ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, yaitu berdiskusi. Jadi bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, namun di sini sifatnya kita berdiskusi. Berikut ini adalah pendamping saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu fasilitator Bapak Toto Bianto, pengajar praktik Ibu Sari Rohima, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Rahmawati. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Agenda kita pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama. Selanjutnya capaian khusus, pemahaman konsep dan praktek budaya positif, pengalaman dan pembelajaran serta refleksi. Capaian khusus yaitu pada pagi hari ini menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul 1.4 budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi 6 ini nanti yang akan
kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini adalah ilustrasi. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita. Jadi di kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali untuk kita. Otomatis kita akan menjaganya. Tidak mungkin kita akan membiarkan orang untuk membukanya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Iya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ketika seseorang membujuk untuk membuka kepalan tangan Anda, secara alamiah Anda akan menolak. Walaupun dibujuk, dikasih iming-iming, dikasih hadiah, secara alamiah Anda akan menolak karena di dalamnya ini ada benda yang sangat berharga bagi Anda. Sehingga Anda akan menjaga kepalan tangan tetap tertutup karena Anda ada benda berharga di dalamnya. Sedikit ilustrasi video dari saya. Ya, ini adalah ilustrasi video bagaimana anak-anak bermain mempertahankan kepalan tangannya, sementara teman sebelahnya dia berusaha untuk membuka. Ada yang dengan berbagai cara, digilik-gilik katanya kita ya. Anak-anak tersebut tetap berusaha dia mempertahankan genggaman tangan mereka. Apa sih artinya dari ilustrasi ini? Ilustrasi dari video tadi yaitu sebenarnya yang bisa mengendalikan diri kita adalah yang kita sendiri, bukan orang lain. Sama seperti genggaman tangan tadi. Kita menggenggam tangan kita walaupun teman kita ini membujuk kita, menggoda kita, merayu kita, kita tetap berusaha untuk tetap mengepalkan tangan, tidak membuka genggaman tangan kita. Apakah kita terkontrol oleh teman kita? Tidak, justru kita dikontrol oleh diri kita sendiri. Itu diri kita. Lalu bagaimana dengan anak didik kita? Anak didik kita dia dikontrol oleh dirinya sendiri, bukan berarti guru yang mengontrol siswanya. Itu adalah miskonsepsi. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid, tidak. Sebenarnya guru tidak mengontrol murid, hanya saja muridnya yang mengizinkan gurunya untuk mengontrol dia. Contohnya, anak-anak kerjakan halaman sekian, kerjakan tugas ini, anak-anak mengerjakan. Bukan berarti kita mengontrol murid, tapi murid yang mengizinkan gurunya untuk mengontrol dia. Contohnya guru tidak bisa mengontrol murid. Contohnya ketika kita menugaskan kepada anak-anak kerjakan tugas 1, 2, sampai 3. Bagaimana contoh penolakan murid? Dia tidak mau dikontrol oleh guru, maka dia tidak akan mengerjakan tugasnya. Jadi itu adalah miskonsepsi yang biasanya kita pikir kita itu bisa mengontrol murid, sebenarnya tidak. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri, bukan gurunya. Tapi kenapa kok murid bisa sekali mengikuti ucapan guru, peraturan guru, perintah guru? Karena si murid itu memberikan izin kepada guru untuk mengontrol dirinya. Kontrol itu tetap pada diri murid sendiri. Selanjutnya miskonsepsi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini seperti pujian, penghargaan, hadiah. Itu sebenarnya hanya ilusi semata, bisa bermanfaat. Manfaatnya hanya sebentar dalam jangka waktu yang pendek. Ilusi selanjutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Yang benar adalah ilusinya hanya menguatkan karakternya hanya sebentar saja dalam waktu jangka pendek, tidak bertahan lama. Miskonsepsi selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, kita tidak punya hak untuk memaksa. Itu ya Ibu, Bapak. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
teori kontrol pilihan mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang, bukan berarti orang itu sudah mengontrol kita. Hanya saja kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sesungguhnya semua perilaku memiliki tujuan. Sama dengan anak didik kita. Mungkin dia membuat masalah. Kita punya contoh di sini, kita punya Rohman sering membuat masalah. Mungkin bagi kita nih ya, dia itu berperilaku buruk, dia sudah melakukan kesalahan. Yang sesungguhnya dia melakukan perilaku buruk, mengganggu temannya, dia punya tujuan. Apa tujuannya? Ingin diperhatikan, betul sekali. Mencari perhatian, katanya Julianda. Jadi setiap perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada kenyataannya hanya Anda sendiri ya yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak tidak bisa, dirayu tidak bisa, maka kita akan memaksa murid kita. Itu sebenarnya hanya ilusi saja. Yang benar yang bagaimana? Kenyataannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dengan murid, kita berdiskusi dengan murid, maka kita akan menciptakan pilihan baru. Kita tidak harus memaksa. Model berpikir menang atau kalah. Namun kenyataannya yang benar adalah model berpikir menang-menangan. Teori kontrol pilihan dari William Glasser yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu pasti. Seperti yang tadi diilustrasikan, kita nggak bisa mengontrol orang lain, justru orang itu yang mengontrol dirinya sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku siswa, perilaku anak, termasuk kita sendiri, itu ada tujuannya. Model berpikir menang-menangan, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang harus kita lakukan dengan cara berdiskusi dengan anak-anak. Jadi kita tidak memaksa. Tidak ada kata-kata orang tua mempunyai hak untuk memaksa. Lanjut, realitas kebutuhan kita berbeda. Itu jelas, kebutuhan tiap anak pun juga berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makna disiplin, belajar kontrol diri. Jadi dengan disiplin kita itu berusaha untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Apa tujuannya? Yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi dari luar berarti yang dipaksakan, yang dibuat oleh orang luar atau orang lain itu ada 2, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan hadiah. Biasanya kalau kita memberikan tugas kepada anak, jika tidak mengumpulkan tugas, besok akan dihukum, akan didenda, akan disuruh piket. Berarti itu hukuman. Maka anak di rumahnya akan mengerjakan tugas itu, motivasinya bukan karena dia sadar, oh ini memang tugas saya yang harus saya lakukan tanpa harus dihukum, harusnya saya sudah mengerjakan. Tapi kalau anak itu mengerjakan karena takut pada hukuman, takut dihukum oleh guru, itu namanya si anak tersebut berperilaku karena takut atau untuk menghindari hukuman. Sementara untuk mendapatkan imbalan, contohnya jika kamu berhasil melakukan rintangan ini, menyelesaikan tantangan dari Pak Guru atau Bu Guru, nanti Bu Guru kasih hadiah. Jadi dia mengerjakan tugas itu berdasarkan keinginan dia untuk mendapatkan hadiah yang diiming-imingi oleh Bapak Ibu Guru. Jadi bukan dari dalam diri. Kalau tidak ada hadiahnya bagaimana? Apakah dia akan melakukan? Nah, itu tanda tanya besar. Oleh sebab itu, hukuman dan hadiah atau imbalan ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Sementara motivasi intrinsik
yang dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri, ingin menjadi anak yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan keyakinan yang dia tanam di dalam dirinya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi agar tetap tercapai tujuan mulia. Tujuannya yaitu untuk menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita percaya. Pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Oke, Pak Abdul tidak setuju. Pak Ihsan, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, setuju tidak Bapak? Oke, Pak Kepala Sekolah tidak setuju. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak, setuju apa tidak? Oke, setuju. Pak Kepala Sekolah setuju, Pak Abdul setuju, yang lain? Setuju juga. Baik, selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita tidak, saya di sini tidak sedang menggurui, kita belajar bersama. Lanjut. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif, sifat baik, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, seperti tadi yang disampaikan oleh teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Menurut Bapak Ibu, yang penting itu motivasi ekstrinsik apa motivasi intrinsik untuk anak-anak? Iya, motivasi intrinsik. Ini yang kita tujuan bersama kita Bapak Ibu guru memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia di kurikulum kita sekarang yaitu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen di situ ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, berpikir kritis, inovatif, dan mandiri. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia yang pertama tadi sudah disampaikan di awal yaitu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, maka anak akan berpikir apa yang akan terjadi kepada saya apabila saya tidak melakukannya. Oh, nanti saya akan dihukum oleh Pak Guru dan Ibu. Itu motivasi karena dia takut untuk dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Maka dalam diri anak dia akan mempunyai pertanyaan tersendiri. Apa itu? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya dijanjikan akan diberikan sesuatu seperti itu. Nah, ketika tidak diberikan, otomatis dalam diri anak apa yang akan terjadi? Pasti akan kecewa. Jadi motivasi yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik yang apabila tidak diberikan maka si anak akan mengalami rasa kecewa dan besar kemungkinan untuk selanjutnya ketika diberikan disiplin positif lagi maka dia tidak akan melakukannya karena sudah merasa kecewa. Selanjutnya ini adalah yang ingin kita capai bersama yaitu menjadi orang yang mereka inginkan atas dasar kesadaran sendiri karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Yang pertama, menghindari hukuman berarti kita berperilaku sebagai penghukum. Kita memberikan hukuman. Yang kedua, karena anak itu berperilaku atau motivasi perilakunya karena ingin mendapatkan imbalan, maka yang harus kita berikan adalah penghargaan. Lalu bagaimana kalau kita menginginkan anak punya motivasi yang ketiga, menghargai dirinya sendiri, rasa sadar dari dalam dirinya sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pendekatan restitusi. Kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak itu disuruh menulis 100 kalimat saya tidak akan terlambat lagi gara-gara dia itu telat masuk ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya yang kedua, anaknya disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena dia tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Tergantung dulu, kalau dia memang sudah ada di peraturan sekolah berarti itu konsekuensi, kalau tidak ada di peraturan sekolah masuk hukuman. Baik, jadi menurut Bapak Ibu, kalau memakai masker itu adalah peraturan sekolah, itu adalah konsekuensi anak disuruh push up. Tapi kalau tidak ada peraturan di sekolah untuk menggunakan masker, itu disebut dengan hukuman. Begitu nggih? Baik, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi anak-anak itu mengganggu temannya, mencoret buku temannya, lalu gurunya meminta dia untuk menggantikan kertas tugas punya teman yang sudah dicoret. Itu hukuman atau konsekuensi? Baik, konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, nggak pakai sepatu seharian. Kenapa? Karena dia tidak mengenakan sepatu hitam, warnanya lain. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, kita jawab bersama-sama ya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Pertama, mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Yang melibatkan fisik itu adalah hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman. Muridnya diminta push up, fisik lagi itu adalah hukuman. Sementara menggantikan kertas punya temannya yang sudah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk seharian tidak menggunakan sepatu karena dia menggunakan sepatu yang bukan berwarna hitam, itu adalah hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan. Nah, ini tadi katanya hukuman. Ternyata jawabannya konsekuensi karena ini di pelajaran PJOK. Apa itu restitusi? Ini yang diharapkan dimiliki oleh Bapak Ibu guru semua sehingga murid kita punya motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka bersalah, kita kasih kesempatan murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Mereka yang mencari solusi dari masalah yang sudah mereka perbuat, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia bagi si anak itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Ini ilustrasinya. Hukuman itu memberikan identitas gagal kepada anak. Ketika anak dihukum berarti mereka akan merasa gagal menjadi murid, begitu.
Lanjut, identitas sukses yaitu berupa konsekuensi dan restitusi. Dari kolom ini kita diharapkan untuk menghindari yang namanya hukuman, agar tidak menjas anak atau memberikan stimulus kepada anak berpikir bahwa dia sudah gagal. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak itu belajar dari kesalahannya sendiri. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita berdiskusi kepada anak berupa tawaran, bukan paksaan. Lanjut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar manusia di modul 1.4 di situ ada 4, yaitu untuk salah satunya kasih sayang, seperti murid kita tadi. Karena dia kurang kasih sayang sehingga dia di sekolah sering membuat masalah. Jadi perbuatan dia itu sebenarnya punya tujuan. Tujuannya ingin diperhatikan, ingin disayang. Jadi restitusi ini mencari kebutuhan dasar anak yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mencari solusi, bukan memberikan hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bu Yusi, kenapa kalau keluar naik sepeda pakai helm, Bu? Takut pada polisi? Takut ditilang kok. Takut ditilang, Oke, jadi ada 2 jawaban dari Bu Yusi ya. Jawabannya karena takut ditilang, berarti takut pada polisi. Yang kedua karena takut kecelakaan, berarti Bu Yusi sadar tentang keselamatan. Jadi motivasi intrinsiknya itu karena sadar pada keselamatan. Kalau takut pada polisinya itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau tidak ada polisi, otomatis tidak akan pakai helm. Tapi kalau kita sadar akan keselamatan diri kita, mau ada polisi, mau tidak ada polisi, maka tetap kita akan tetap menggunakan helm. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena kita sadar akan kesehatan kita. Lanjut, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau memakai helm itu hanya peraturan, tidak ada unsur keselamatan, otomatis akan banyak orang yang melanggar. Ya, tapi kalau kita ini motivasinya dari dalam, bukan cuma melihat itu peraturan, tapi melihat sebagai wujud menjaga keselamatan kita tanpa diperintah, tanpa dikasih peraturan, maka kita tetap akan menggunakan helm. Baik, di sini ya. Dari peraturan kelas akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas di kelas kita sendiri, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Karena anak itu bukan dipaksa, tapi berdasarkan keyakinannya sendiri yang dibuat sebagai keyakinan kelas, sehingga terciptalah lingkungan positif. Lingkungan yang positif akan berdampak kepada budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Ini contoh dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang
peduli dengan teman-teman. Ini contoh keyakinan kelas. Yang di sini juga kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, selanjutnya tertib. Kalau di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas, dan itu bukan saya yang membuat, tapi anak-anak sendiri, anak-anak kelas 6 yang membuatnya. Lalu apakah keyakinan kelas itu dilakukan sepenuhnya sama anak-anak? Ya sama saja. Kadang dilanggar juga sama anak-anak. Oleh sebab itu kita belajar tentang teori restitusi. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Setelah tadi sudah dibuat keyakinan kelas, contohnya menghormati. Kita sampaikan kepada anak-anak, menghormati terlihatnya yang seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain, berarti menjaga perasaan orang lain. Itu termasuk dalam menghormati. Menghormati terlihatnya bagaimana? Ketika memegang barang orang lain, dia harus izin dulu. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Lalu kalau menghormati terdengarnya itu seperti apa? Berarti kalau terdengar ada suara, ucapan dari anak-anak, yuk saya bantu. Itu termasuk dalam menghormati. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Terima kasih, itu adalah bentuk dari menghormati. Bagaimana perilakunya? Perilaku anak yang percaya dan keyakinan kelas hormat, menghormati. Perilakunya yaitu tersenyum, ramah, memberikan salam, hormat, berjabat tangan, memberikan ruang belajar, postur tubuhnya yang tenang, tidak tegang. Selanjutnya, hormat. Orang hormat tampaknya seperti apa? Datang tepat waktu, menghormati. Yang tidak menghormati yang bagaimana? Sering hadir terlambat. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu berarti dia sudah menghormati. Yang tidak menghormati bagaimana? Setelah minjam, tidak mengembalikan barang temannya dan diletakkan sembarangan, berarti tidak menghormati. Baik Bapak Ibu, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang masuk ke sini apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang masuk ke sini adalah menghormati. Menghormati orang lain ya. Sehingga karena kalau kita menghormati orang, maka kita tidak akan mengganggu orang itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu masuk ke keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelas apa? Menurut Bapak Ibu? Kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, ngantri anak-anak. Ini termasuk ke keyakinan kelas? Tertib. Lanjut, menggunakan masker. Keyakinan kelas bagian mana ini? Kesehatan juga. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Masuk keamanan. Baik. Selanjutnya kita lihat jawabannya yang benar adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, benar. Tadi jawabannya menghormati. Dilarang melakukan kekerasan. Ini masuk ke keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masuk dalam keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini masuk pada menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker masuk pada keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, masuk dalam keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Selanjutnya pembelajaran tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan, selain kita menguasai diri sendiri, terkadang kita ada keinginan untuk menguasai orang lain.
kebebasan, butuh kesenangan yang paling utama yaitu bertahan hidup. Contohnya butuh makan, minum. Lima posisi kontrol di sini yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Posisi kontrol penghukum, gurunya akan berbuat apa? Dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, akan menyindir. Itu kalau posisi kontrol guru, dia memposisikan dirinya sebagai penghukum. Apa yang akan guru katakan ketika dia berada di posisi kontrol penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas. Awas ya, rasakan. Itu adalah ciri-ciri guru tersebut memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Hasilnya apa ketika guru itu menjadi seorang penghukum? Hasilnya itu anak itu akan memberontak. Selain itu akan menyalahkan orang lain dan juga berbohong untuk menghindari hukuman dari guru. Selain itu, ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, anak itu akan merasa tersakiti, terzolimi. Dia akan ada rasa sedikit mungkin rasa dendam karena tersakiti tadi dengan kata-kata dari gurunya atau dari perbuatan gurunya, karena guru tersebut memposisikan diri sebagai penghukum. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas lalu apa? Murid itu akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ketika gurunya berposisi sebagai penghukum. Dampaknya bagi murid, ya muridnya akan mengulangi lagi kesalahan itu. Jika seorang guru memposisikan dirinya membuat orang merasa bersalah, maka guru tersebut akan berceramah biasanya. Terus mengatakan seharusnya kamu titik-titik-titik atau ibu kecewa. Itu adalah posisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah. Ketika seorang guru mengatakan Bu guru kecewa, pasti si anak akan merasakan bersalah. Betul kan, Dek? Selanjutnya, apa yang akan dikatakan oleh guru? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya sama kamu. Ibu stres, sehingga anak itu merasa bersalah. Hasilnya bagaimana ketika guru memposisikan diri membuat orang merasa bersalah? Yaitu si anak akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat orang merasa bersalah, yaitu murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kenapa? Karena dia jauh dari kata penghukum. Murid akan berkata, maafkan saya. Ketika dia merasa sudah bersalah kepada gurunya, dia akan berkata, maafkan saya atau saya tidak akan mengulangi. Dampaknya bagi murid, yaitu tadi, dia akan merasa rendah diri, merasa gagal karena sudah membuat kecewa gurunya. Jadi posisi kontrol penghukum dan membuat orang merasa bersalah, dia akan menciptakan identitas gagal kepada diri murid. Yang selanjutnya, 5 posisi kontrol guru sebagai teman. Guru menganggap siswa itu sebagai teman dan siswa menganggap gurunya juga sebagai teman. Apa yang dilakukan oleh guru? Dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apa yang guru katakan? Ayolah, lakukan demi ibu. Jadi menganggap si anak ini, muridnya ini sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu. Ini adalah kata-kata yang biasa digunakan oleh seorang guru ketika memposisikan dirinya sebagai teman. Apa hasilnya? Hasilnya siswa akan ketergantungan kepada gurunya. Lanjut, kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai
saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Ketika guru itu menyakiti si anak tersebut atau melukai perasaannya si anak, maka anak akan berkata, saya pikir Pak Guru itu teman, ternyata seperti itu. Nah, dia akan merasa kecewa di situ. Dampak pada murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada gurunya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi guru itu memantau. Apa yang diperbuat gurunya, yaitu menghitung dan mengukur. Apa yang dihitung, apa yang diukur itu biasanya adalah perbuatan yang dilakukan oleh murid, pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu akan diukur konsekuensinya. Jadi tidak memberikan hukuman. Apa yang dikatakan oleh guru, apa peraturannya? Seperti itu. Contohnya ketika anak tidak menggunakan sepatu, posisi guru sebagai pemantau, dia akan mengatakan, sekarang waktunya di rumah apa di sekolah? Seperti itu. Kalau di sekolah seharusnya kamu pakai sandal apa pakai sepatu. Jadi guru hanya mengontrol, memantau. Hasilnya, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, otomatis akan lepas dari disiplin positif yang kita buat. Jadi kalau guru memposisikan diri sebagai pemantau, ya kita harus siap untuk mengawasi anak-anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukuman di atas dunia yang berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya bagi murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi kontrol guru sebagai teman dan juga pemantau ini memberikan identitas berhasil atau sukses kepada anak. Selanjutnya posisi kontrol yang kelima yaitu manajer, menghargai diri sendiri. Sementara kalau identitas sebagai teman atau pemantau, selain memberikan identitas berhasil kepada siswa, siswa itu akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada kita, orang lain. Posisi kontrol manajer, identitas yang dihasilkan yaitu memberikan identitas sukses kepada anak, menghargai diri sendiri. Jadi anak itu menghargai dirinya sendiri. Apa yang diperbuat oleh guru, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer kata-kata yang dilakukan oleh guru. Hasilnya, murid akan menguatkan pribadinya, menguatkan identitas dirinya. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana caranya saya memperbaiki kesalahan saya? Ini yang kita tuju bersama-sama. Dampak bagi murid jika kita memposisikan diri sebagai manajer yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dengan pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali, maka guru itu memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya, maka guru itu memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Ayolah, lakukan demi Bu Guru, demi Pak Guru. Maka posisi guru, dia berada di posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Jadi menyerahkan kepada anak bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, posisi ini guru memposisikan diri sebagai penghukum. Peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah kaitannya dengan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Biasanya diri kita nih ya, kalau kita
antara kita paling banyak meyakini. Benar tidak? Kita biasanya kepada anak-anak ketika anak-anak melakukan kesalahan, biasanya kita memposisikan diri sebagai peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Biasanya seperti itu. Bu guru minta tolong, nanti dikasih imbalan. Biasanya begitu. Nah, itu masuk pada konsekuensi atau hadiah. Yang kita tuju adalah nilai-nilai universal, memposisikan diri sebagai manajer dan agar anak bisa memperbaiki kesalahannya. Posisi manajer yang menekankan pada nilai-nilai kebajikan, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Itu yang dikatakan guru sebagai posisi manajer. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan. Apa saja yang dilakukan ketika menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan untuk menstabilkan identitas si anak tadi biar dia stabil, kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaiknya kita memperbaiki kesalahan kita. Jadi untuk menstabilkan identitas siswa, guru mengatakan seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata ketika kita melakukan menstabilkan identitas. Lalu bagaimana dengan validasi kebutuhan? Validasi kebutuhan ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kita tanyakan biasanya atau yang kita lakukan untuk dikatakan kepada siswa, biasanya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Contohnya siswa terlambat, maka kita akan menanyakan kepada siswa, kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Nah, itu adalah bagian dari segitiga restitusi dalam validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita akan menanyakan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Apa yang biasanya dilakukan guru? Biasanya guru akan bertanya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau peraturan apa yang sudah kita sepakati. Lalu guru juga akan bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau melakukan seperti ini? Itu termasuk dalam menanyakan keyakinan dalam tahapan segitiga restitusi. Dengan restitusi, karena kita tidak langsung menghukum, tapi kita menanyakan keyakinan kelasnya, nilai-nilai kebajikannya, apa yang ingin dia inginkan dari dirinya, menjadi orang yang seperti apa, tujuannya itu apa, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif lagi dia. Menstabilkan identitas. Guru yang dikatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini kegiatan menstabilkan identitas. Validasi tindakan. Tujuannya validasi tindakan yaitu untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena setiap tindakan itu mempunyai tujuan. Tujuannya itu apa? Untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Salah satunya, 5 kebutuhan dasar itu salah satunya ingin dipenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, loving. Ini maksudnya apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah disebutkan. Apa yang dilakukan guru ketika melakukan validasi kebutuhan kepada siswanya? Guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap
berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus melukai? Atau dengan kata-kata, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan, tujuannya agar si anak ini melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Seperti tadi menghormati, yang dikatakan oleh guru biasanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau mengatakan kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu masuk dalam tindakan menanyakan keyakinan. Intervensi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang biasa digunakan oleh seorang pemantau atau manajer bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan juga sebagai penghukum. Pertanyaan apa itu? Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah keinginan atau perilaku kamu? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, pernahkah kita melakukannya di kelas kita, Bapak Ibu? Sebagian pernah, sebagian tidak. Ya, sebagian pernah, sebagian tidak. Kalau dari diri saya sendiri sebelum mempelajari modul ini, paling banyak itu pengontrol, pemantau, dan juga penghukum. Membuat merasa bersalah. Biasanya seperti itu. Iya, sering itu memang saya juga. Kalau saya Anak-anak Penghukum ya, Pak? jadi manajer belum. kalau saya bagian penghukum. Baik. Next. Setelah mempelajari ini, Bapak Ibu pastinya sudah tahu ya memposisikan diri kita kepada anak bagaimana. Apakah kita akan tetap mempertahankan posisi sebagai penghukum, membuat anak merasa bersalah, sebagai pemantau mungkin, atau sebagai manajerial? Berusaha merubah. Baik, kita bersama-sama untuk merubah menjadi posisi guru sebagai manajer. Sekarang refleksi Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mempelajari ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Biasanya tadi apa? Posisi kontrol yang mana, Pak? Penghukum yang selama ini kita pakai. Pemantau dan membuat merasa bersalah. Tiga ini ya yang biasa kita pakai. Tapi setelah mempelajari modul ini, kita bersama-sama berubah untuk menjadi manajer. betul sekali, memposisikan diri sebagai manajer. Lalu saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Sama-sama kita berusaha menjadi guru Yang lebih baik. manajer dengan posisi manajer. Mengetahui 5 dasar kebutuhan anak, kenapa dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita ketahui dulu tujuannya dia apa, alasannya dia apa, baru setelah itu kita memberikan tindakan dengan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung menjas anak sehingga anak itu merasa gagal, sehingga anak itu tidak merasa bersalah, tapi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Baik, terima kasih. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup doa
Sebelum doa, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilmi wa barakatan fil rizq. Allahumma hawi alaina bi syafa'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.